Shalom jemaat GKI Anugerah yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua, dan juga pasal 26 ayat 36 sampai 46. Dan saya memberi judul renungan adalah berdoa dan berpuasalah. Bagi saya ada catatan Injil yang menarik tatkala berbicara tentang Yesus yang berpuasa dan berdoa. Catatan yang pertama adalah saat Yesus hendak memulai akan pelayanannya. Yesus mengambil waktu untuk berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Tak kala Yesus menahan diri untuk tidak makan dan minum, datanglah godaan dan cobaan dari si jahat yang sedemikian rupa untuk menjatuhkannya. Yesus mengajarkan kepada kita untuk yang terpenting bahwa tatkala kita berpuasa bukanlah ritual menahan makan dan minum dalam durasi waktu tertentu, tetapi siapa yang menjadi fokus kita. Fokus kita haruslah kepada Allah dan firman-Nya melampaui godaan, ujian dan pencobaan atau masalah yang sedang kita hadapi. Catatan kedua adalah kehidupan Yesus yang berhubungan dengan doa. Tentu Yesus senantiasa berdoa dalam sepanjang kehidupannya. Namun yang menarik adalah di akhir-akhir masa kehidupannya, Yesus mengajarkan untuk kita untuk tetap terus berdoa. Injil mencatat tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Di tengah kegentarannya, Yesus berdoa kepada Bapanya yang di surga. Dia tidak mencari siapapun. Dia hanya fokus kepada Bapanya, melampaui rasa getir, rasa gentar yang sedang menyelimutinya. Catatan lain adalah tatkala Yesus berada di atas kayu salib, setidaknya ada 7 perkataan agung yang Yesus ucapkan di sana. Dan dari ke-7 perkataan Yesus di atas kayu salib itu, dia awali dengan doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di tengah-tengahnya berisi doa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan diakhiri dengan doa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus terus mengingat Bapanya, melampaui krisis kehidupan yang sedang dihadapinya. Apa yang bisa kita renungkan dan praktekkan dari ajaran Yesus di atas? Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tetap berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa bukan semata untuk mengisi kegiatan rohani yang kalau kita lakukan akan membuat kita merasa hype, merasa lebih rohani. Berdoa dan berpuasa bukan supaya semua persoalan kita diselesaikan oleh Tuhan Yesus menurut hasrat dan keinginan kita. Bukan untuk itu. Mari kita berdoa dan berpuasa. Karena melalui hal tersebut kita belajar untuk memfokuskan diri kita hanya kepada Allah saja. Fokus kepada Bapa kita, melampaui berbagai kesulitan yang menghimpit, kesesakan yang mendera. Kita berdoa dan berpuasa karena kita meyakini di dalamnya ada kekuatan, ada ketenangan, ada pengharapan, sebagaimana janji di dalam firman-Nya bahwa kita dimampukan dan kita akan taat menghadapi segala sesuatu. Hari ini sudah 1 tahun lebih kita bergelut dengan pandemi sejak konfirmasi kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. COVID-19 merubah drastis seluruh aspek kehidupan, tak terkecuali kehidupan rohani kita. Bahkan saking pentingnya, pemerintah pun menjadikan iman selain aman dan imun sebagai kampanye kekuatan untuk bertahan melawan pandemi ini.
Mari bersama kita berdoa dan berpuasa secara khusus hari ini, agar kita dimampukan untuk memfokuskan diri kepada Bapa dan firman-Nya, melampaui persoalan yang hari ini sedang kita hadapi bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terus ajarkan kami untuk terus berdoa, bahkan mengambil waktu berpuasa, supaya dapatlah kami memfokuskan diri kepadamu, memfokuskan kepada firman-Mu, sehingga ketenangan, sukacita, damai sejahtera, dan harapan itu boleh menjadi bagian yang kami terus alami di tengah-tengah pergumulan yang sedang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa memohon kekuatan dan anugerah di dalam nama Tuhan Yesus.